Shalom Bapak dan Ibu. Masih semangat? Iya, meskipun tidak begitu penuh, mungkin memang hanya segini, tapi semangatnya itu penting. Bapak dan Ibu yang dikasih Tuhan, sesuai dengan temanya, ya, renungan kita pada minggu hari ini yaitu memancarkan kemuliaan Yesus. Kita akan berbicara tentang kemuliaan dan kita akan nanti berbicara bagaimana cara memancarkan kemuliaan Yesus itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita tadi telah mendengar, kita tadi telah membaca bacaan kita pada pagi hari ini, yaitu yang terambil dari Markus 9. Dari Markus 9 yang telah dibacakan Ibu Yuli tadi, ayat 2 sampai dengan ayat 9. Markus 9 ayat 2 sampai dengan ayat 9. Di sana diceritakan Bapak dan Ibu yang dikasih Tuhan, pada suatu ketika Yesus bersama dengan muridnya, ketiga muridnya, yaitu Petrus, Yakobus dan Yohanes. Petrus, Yakobus dan Yohanes. Ketiga murid ini diajak Tuhan Yesus naik ke puncak gunung. Mungkin kalau zaman sekarang ini ya healing lah begitu ya, meditasi. Atau mungkin juga bahasa-bahasa keren yang sudah dikemas, bisa dikatakan zaman sekarang ini retreat begitu. Mencari ketenangan jiwa untuk mendapatkan sesuatu yang berharga buat bekal hidup di dunia. Makanya ada anak-anak muda ini yang kadang-kadang sering mengadakan ibadah retreat. Dengan tujuan apa? Menyegarkan imannya, menyegarkan harapannya bahwa nanti sehabis retreat ilmunya, imannya kuat, tangguh, dan bisa untuk menghadapi kenyataan hidup yang ada. Kala itu Tuhan Yesus mengajak tiga muridnya ini, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, naik ke atas gunung, healing di sana, berdoa. Tidak ada di dalam bayangan Petrus, Yakobus, dan Yohanes apa yang terjadi di atas gunung nanti. Apa yang terjadi? Kita bisa bayangkan Bapak dan Ibu, 4 orang bersama Yesus naik ke atas gunung. Sesampai di sana, wow, ada kejadian luar biasa. Ada kejadian yang tidak pernah dilihat oleh orang, tidak pernah dilihat siapapun di sana yang melihat. Hanya 6 orang nanti ceritanya di sana yang merasakan itu. Seketika sampai di gunung Bapak dan Ibu, Tuhan Yesus berubah. Mungkin wajahnya juga berubah. Di dalam Alkitab tidak diceritakan. Hanya Tuhan Yesus berubah dan berpakaian putih mengkilat. Tidak ada di dunia ini pakaian seputih yang dikenakan Yesus kala itu. Di atas gunung ada kejadian yang luar biasa. Ada fenomena yang terjadi. Perubahan Tuhan Yesus dengan berpakaian yang putih mengkilat di sana. Dan tidak disangka juga Bapak dan Ibu dikasih Tuhan, di sana terlihat 2 orang nabi yang istimewa, yaitu Nabi Elia dan Nabi Musa. Sedang bercakap-cakap, berbicara dengan Yesus. Tidak tahu apa yang dibicarakan. Akan tetapi itu suatu kejadian yang nyata. Melihat kejadian itu, Petrus, Yohanes, dan Yakobus merasa takut. Dia tidak bisa berkata apa-apa karena begitu takjubnya melihat pandangan yang seperti itu. Tuhan Yesus berpakaian mengkilat. Mungkin wajahnya berubah. Di sela-sela ketakutan itu yang namanya Petrus, Bapak dan Ibu, dia berkata kepada Tuhan, "Guru, izinkan saya membangun 3 kemah." Ini bukan kampanye loh ya. 3 kemah. Membangun 3 kemah, yang satu untuk sang guru, yang satu untuk Nabi Musa, yang satu untuk Nabi Elia. Petrus berkata, "Guru, izinkan saya membangun 3 kemah. Yang satu menika kagem jenengan, setunggal malih kagem Nabi Elia, lan setunggalipun kagem Nabi Musa."
pertanyaan murid Tuhan Yesus ini, pertanyaan Petrus kepada Tuhan Yesus ini yang diajukan belum sempat dijawab oleh Yesus. Tiba-tiba awan menyelimuti suasana itu. Bapak dan Ibu bisa kita bayangkan di atas gunung suasananya begitu mengejutkan, begitu mengagumkan, diliputi dengan liputan mega seperti itu ya. Mendung mungkin seperti itu, dengan ada suara yang nyaring terdengar. Ini adalah anakku. Ini anakku, dengarkan dia. Seketika itu setelah suara itu pergi bersamaan dengan kabut itu, Bapak dan Ibu kasih Tuhan, sekejap itu pula Petrus, Yohanes, dan Yakobus melihat bahwa di atas gunung tidak nampak lagi yang disebut Nabi Elia, Nabi Musa. Yang ada hanya Yesus Kristus seorang diri ditemani 3 muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Setelah itu terjadi, Bapak dan Ibu, Yesus mengajak murid-muridnya turun gunung. Mungkin Yesus mengatakan sudah cukup, kita turun gunung. Di dalam perjalanan Tuhan Yesus mengatakan kepada para muridnya, jangan sekali-kali kau ceritakan kejadian apa yang kau lihat di atas tadi. Jangan kau ceritakan kepada siapapun sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Berarti ini Bapak dan Ibu, apa yang terjadi di atas gunung begitu luar biasa, keajaiban yang luar biasa. Tuhan Yesus melarang jangan diceritakan kepada siapapun, cukup saudara yang melihat. Jangan diceritakan sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Ini kala itu sebelum Yesus disalibkan. Akan tetapi kalau sekarang kan Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah bangkit belum? Sudah bangkit belum Bapak dan Ibu? Aku ingin jawaban yang semangat. Sama-sama, Tuhan Yesus sekarang udah bangkit belum? Amin. Yesus sudah bangkit dan sekarang ada di dalam hati Bapak dan Ibu dan saya. Berarti kalau Yesus sudah bangkit, peristiwa ini layak Anda diceritakan. Layak Anda disampaikan. Layak. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Ini ada pesan yang istimewa. Ini ada hikmah. Pesan yang tersirat dan tersurat di dalam Alkitab ini. Sekarang karena Yesus sudah bangkit, layak kita sampaikan kepada siapapun. Ini yang namanya kemuliaan, dan Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Dimuliakan saudara kasih Tuhan. Berarti mulia. Tinggi sekali kedudukannya. Dimuliakan, ditinggikan. Kedudukannya sangat agung daripada yang lain karena dimuliakan. Yang mulia, yang dimuliakan, yang diagungkan tidak ada lagi. Tuhan Yesus. Harapan Tuhan setelah Tuhan Yesus dibangkitkan, harapan Tuhan agar keagungan Tuhan, kemuliaan Tuhan ini kita ceritakan kepada orang lain. Karena kita anak-anak Allah. Kita percaya pada Yesus. Bahwa keagungan dan kemuliaan Tuhan juga menjadi keagungan saudara dan saya. Keistimewaan yang dimiliki Tuhan Yesus, keagungan kemuliaan Tuhan Yesus juga menjadi kemuliaan saudara dan saya. Luar biasa. Kita wajib memuliakan Tuhan karena kita juga dimuliakan. Saya berdiri di tempat ini Bapak dan Ibu, ini juga karena keagungan Tuhan. Ini juga karena kemuliaan Tuhan. Seandainya Tuhan tidak memuliakan atau tidak memberikan keagungan itu, mungkin saya tidak akan bisa berbicara seperti ini. Berkat dan kehidupan yang Bapak Ibu miliki itu keagungan Tuhan. Dari mana? Itu keagungan Tuhan. Oleh karena itu, karena panjenengan semua ini dimuliakan oleh Tuhan, diberi posisi yang lain daripada yang lain, diangkat harkat dan martabat juga derajatnya, diberi kedudukan yang lebih, diberi harta yang lebih, tidak pernah kekurangan. Semua itu karena kemuliaan Kristus.
Semua itu karena keagungan Kristus. Dimanapun saudara tinggal, dimanapun berada, meskipun Bu Ida tinggal di Gajah, keagungan Tuhan terpancar padanya. Dia beda. Inilah ciri khasnya orang-orang yang percaya pada Yesus. Dimanapun di tempatnya harus mampu memancarkan kemuliaan Allah. Harus berbeda satu dengan yang lain. Tunjukkan bahwa kita ini keagungan Allah. Bahwa kita juga diagungkan dan dimuliakan oleh Allah. Diberkati berbeda satu dengan yang lain. Itu istimewanya sebagai anak-anak Allah. Bapak dan Ibu, Tuhan itu menghendaki hidup kita tidak kekurangan suatu apapun. Juga tidak menghendaki bahwa kita ini menjadi orang-orang yang haus akan apapun. Tuhan memberi cukup. Ini yang kadang-kadang Bapak dan Ibu salah persepsi. Kecukupan menurut ukuran Tuhan jangan disamakan dengan kecukupan menurut ukuran manusia. Ini yang berbeda. Jadi kadang-kala kita bilang kita tidak cukup. Padahal Tuhan itu melihat bahwa kebutuhan Anda sudah cukup. Yang membuat manusia menjadi rakus. Rakus kekuasaan, rakus harta, rakus kedudukan, rakus segalanya. Karena manusia salah dalam mendefinisikan arti dari kecukupan. Cukup menurut Tuhan. Berarti kita tidak kekurangan suatu apapun. Cukup. Inilah letak keistimewaan anak-anak Allah. Kita bisa satu, bahu-membahu satu dengan yang lain karena kasih setia Tuhan. Oleh karena itu dari tempat ini, mungkin Bapak dan Ibu setelah turun gunung begitu, kalau sekarang dari ibadah di tempat di gereja ini, di pepatah ini, setelah keluar dari gereja ini, sampaikan kepada siapapun agar kita terpancar kasih setia Kristus. Amin. Ini yang harus kita lakukan. Jangan keluar dari gereja terus hamba tutut. Ini yang enggak. Kalau keluar dari gereja, wajahnya bertutut, there is something wrong. Ada sesuatu yang keliru pada dirinya. Imannya keliru, pemahamannya keliru, perlu dibenerin. Tuhan kan menghendaki turun dari gunung, sampaikan, pancarkan bahwa Anda orang dikasih Tuhan. Keluar dari gereja, sampaikan, pancarkan bahwa Anda orang dikasih Tuhan. Anda orang diberkati Tuhan, tidak kekurangan satu dengan yang lain, kasihlah satu dengan yang lain. Ada kejadian kemarin kalian pernah melayani di Malang Bapak dan Ibu karena diminta syukuran rumah. Ya guyon-guyon ya, begitu. Yang menyampaikan firman Tuhan ini belum turun Bapak dan Ibu. Belum turun. Wis ngomong karepe dhewe. Lah iki sing dirungokno nang firman Tuhan, tah firmane setan. Ya. Kita meditasi barang sebentar di atas gunung. Meditasi sebentar di rumah Tuhan di Pepantan Gudo ini. Agar dapat ilmu dan kita pancarkan kepada mereka yang melihat saudara dan saya. Tidak ada yang mustahil Bapak dan Ibu yang dulunya sering menentang Tuhan. Yang dulunya sering melakukan kesalahan. Yang dulunya sering menyakiti hati sesama. Kalau Tuhan berkehendak mereka akan berubah. Yang dulunya hidup menderita, yang dulunya katanya sering kekurangan, kalau Tuhan berkehendak engkau berkecukupan, cukup. Tidak ada bayangan Bu Ida akan tinggal di Gajah. Apa ada rencana Bu? Tidak ada toh. Tapi Tuhan berkehendak beda. Jenengan ditaruh di Gajah agar bisa memancarkan sinar kasih setia Yesus. Amin itu. Tidak ada bayangan Pak Siregar ini tinggal di mana Pak Siregar? Di Spanyol. Ya, tidak ada bayangan. Tapi Tuhan berkata lain. Ini semua adalah rencana Tuhan. Tidak ada bayangan saya juga akan menikah dengan orang sing cari wong-wong kupinge dawa. Tidak ada bayangan. Akan tapi ini rencana Tuhan. Nek jare koncoku Pak Dar gawe memperbaiki keturunan. Aku juga melesetin, lho apa keturunanku iki gak apik. Kok harus diperbaiki? Yo wong sampean ngono kok ya.
Ini bukan kebetulan, saudara, bukan kebetulan. Saudara dan saya ketemu seperti ini bukan kebetulan. Ini sudah ada di dalam rencana Tuhan, termasuk kerja-kerja dan kemuliaan keagungan Yesus. Ini bukan kebetulan. Ini yang terjadi, dan ini harus kita terima itu, gitu loh. Ya, bagaimana memancarkan? Apakah kita harus cek mencorong gitu raine? Wah, nek awak raine mencorong wong Melayu kabeh mandaran. Tuhan bukan seperti itu. Apa kita harus pakai seperti yang dikatakan di dalam Alkitab, pakai pakaian yang pauti mengkilat seperti itu? Ya, tambah wedi wong-wong. Yang dimaksud kita harus bisa memancarkan kemuliaan dan keagungan Allah, pancarkan dengan kelembutan, pancarkan dengan kasih sayang. Pakailah tutur katamu yang indah, pakailah berkatmu dengan baik dan bijaksana. Kan itu. Ini yang penting Bapak dan Ibu. Oleh karena itu sekali lagi dari tempat ini Bapak dan Ibu kasih Tuhan, tanpa tendensi apapun, mari kita sebagai anak-anak Allah yang telah diberi berkat cukup, yang telah diberi kemuliaan, yang telah diberi keagungan berupa kedudukan dan jabatan dan apapun yang kita miliki, mari kita gunakan sebijaksana mungkin dan tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada amin? Sekali lagi ada amin? Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya hari ini. Haleluya. Amin.